Tapi ketika temperatur mobil sudah mendekati perempat, ganti gigi semua normal. Begitupun ketika turun gigi. Itu penyebabnya apa ya kok kira-kira? Krit, krit. Atau bahkan ngorok halus pada saat awal akselerasi. Namun ketika dicek pada tutup oli matic, tidak ada partikel besi yang menempel. Mobil sangat enak, bahkan gak kalah jauh enak sama Innova Reborn. Oh my god! Innova dibandingin sama Glory. DFSK Dongpeng. Wah, ini gak ada harga dirinya banget nih, Bon. Gila, gila. Kembali lagi, anjay, di channel YouTube Domo Transmisi, di segmen obsesi, obrolan seputar transmisi, episode 91. Seperti biasa, lagi bersama saya Arya dan bapak kita, Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Sehat Pak, lu gimana? Sehat juga. Lagi ada project besar-besaran kok. Camry V6, tapi ini yang modelnya XV30, overall matic, overall mesin. Lanjut, kita masuk ke obsesi. Seperti biasa guys, sebelum kita masuk ke obsesi, gue yang membacakan dulu 2 orang pemenang dari obsesi episode 78. So, stay tune. Gue akan langsung bacakan pemenangnya siapa aja. Yang pertama ada dari @paskevin, #obsesi. Waktu mobil saya Sirion 2013 AT, habis ganti aki, tiba-tiba shiftingnya jadi kasar dan RPM naik turun sendiri. Ternyata cuma karena kabel ground ke bodi agak longgar. Setelah dicek dan dikencangkan, semua kembali normal. Saya ingin bertanya, apakah betul sistem transmisi matic itu bisa sangat sensitif terhadap kualitas grounding? Terima kasih, semoga bisa terjawab oleh Kang Arya dan Ko Freddy. Sukses terus Domo Transmisi. Selamat untuk Pas Kevin, dan yang kedua adalah dari @dwirizki maulidin 0. #obsesi. Kenapa kok mobil R3 matic 2013 ditanjakan tol tiba-tiba jadi lemot, turun tenaganya, kondisi AC nyala? Biasa treatment apa kok yang diambil agar performa balik lagi? Mobil sudah kondisi udah tune up, ganti oli mesin plus transmisi, filter oli dan plus transmisi udah ganti. Nah itu jadi untuk 2 orang pemenang. Jadi untuk Pas Kevin sama Dwi Rizky Maulidin 0, boleh langsung hubungin admin untuk verifikasi akun ya. Jadi memang akun tersebut punya kalian, nanti dapetin merchandise dari Domo Transmisi, baju sama MUG ya, MUG. Nah terus buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kenapa ini pertanyaannya kita nggak jawab, karena ini adalah pertanyaan yang sudah kita bahas di episode 78. Kemarin gue sempat lihat kok pertanyaannya di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang mau tahu jawabannya bisa langsung lihat aja ke episode obsesi 78. Oke? Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan obsesi yang pertama. Dari @ericajah2493, #obsesi. Ko Freddy dan Kang Arya mau tanya, apakah kekentalan oli transmisi AT berpengaruh terhadap performanya? Misalnya, jika oli transmisi lebih encer, maka pergantian giginya lebih cepat, meski hanya sepersekian detik. Terima kasih, sukses selalu. Oke, kekentalan oli kan berarti viscosity ya. Nah, viscosity itu sedikit pengaruh pasti ada, cuman biasanya nggak akan terlalu signifikan banget lah. Jadi kekentalan oli itu memang kadang pabrikan itu udah desain. Oke, transmisi 4 speed dia pakainya misalnya Dextron 3. Berarti kan sudah ada angka kekentalannya. Iya. Cuma kalau kita pakai yang lebih encer, apakah jadi lebih bagus? Biasanya sih pasti akan lebih bagus sedikit, tapi mungkin nggak akan begitu terasa. Iya. Karena ya matic ya begitu-begitu aja ibaratnya. Jalurnya lancar juga ya begitu aja, senormalnya matic aja. Nah, cuma biasanya, nah ini sedikit mungkin kita bisa bahas sedikit. Contoh, kayak ada mercon LV. Nah, kenapa dipakai nama LV? Itu karena ada singkatannya low viscosity. Jadi viscosity-nya lebih rendah, otomatis olinya lebih encer. LV ini dipakai untuk transmisi yang 6 speed. Mau dipakai di 4 speed? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Terus ada lagi ULV, Ultra Low Viscosity. Nah, ini lebih encer lagi. Biasanya ini dipakai di mobil-mobil keluaran dari, contohnya Mopar punya nih. Mopar ada 8 speed, 9 speed. Itu Dodge Chrysler biasa pakai itu Mopar itu ya. Nah, itu lebih low lagi. Bisa ada angkanya, biasanya 4, cm stok misalnya. Itu di suhu 100 derajat. Dia tetap encer gitu. Oke. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, kalau di Mopar warnanya hijau. Kalau di Ford atau GM tuh warnanya tetap red. Jadi memang itu cuma pewarnaan dari pabrikan aja. Sebenarnya intinya sebenarnya sama. Tapi ini pertanyaannya bagus lah. Jadi biar kita tahu. Speed yang banyak pakai olinya memang harus khusus. Iya. Oke. Speed yang sedikit ya udah pakai oli yang sewajarnya aja. Iya. Tapi kalau lu mau pakai oli bagus ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Cuma kita juga nggak pernah ngetes ya. Avanza gitu dikasih oli Mercy. Kita kan belum pernah ngetes juga. Belum. Karena kayak nggak ada guna gitu. Nggak ada guna kan. Kayaknya sama-sama aja gitu rasanya ya. Oke, paling itu. Paling itu ya. Oke, next ya. Dari @bramferdi
Ferdinand Saragih 13. #obsesi. Mohon penjelasannya terkait transmisi Matic BRV yang bersuara krit krit atau bahkan ngorok halus pada saat awal akselerasi. Namun ketika dicek pada tutup oli Matic tidak ada partikel besi yang menempel. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Waduh, ini bunyi-bunyi ini ya. Kalau bunyi goib. kita udah beberapa kali kita sampein di channel YouTube ini ya. Jadi kalau ada bunyi itu sebenarnya kita susah nebak-nebaknya. Kalau kita ngomong belum tentu masalah BRV itu selalu belt, belum tentu, ya kan? Komponen lain itu banyak di dalam transmisi yang nyebabin bisa ada bunyi. Kadang di flywheel aja bisa, ya kan? Di flywheel, makanya sebenarnya paling bagus dicek, digantung. Kita di kolong itu kita dengar pakai stetoskop dokter itu bunyinya ada di sebelah mana. Kalau bunyinya misalnya di dekat sambungan konverter misalnya antara engine sama transmisi, flywheel, itu bisa jadi flywheel, bisa jadi konverternya, ya kan? Jadi nggak melulu soal belt, Honda, ya kan? Dia mau cek tutup oli, nggak ada rontokan, oke, itu memang langkah yang pertama. Paling kan? gampang lah, paling gampang. Tapi untuk cari bunyinya lebih baik kita mesti teliti satu-satu, lihat letaknya di mana. Bisa jadi as roda bisa, ya kan? Tapi ya mesti cek dulu, kita nggak bisa main nebak-nebak. Cuma emang kalau bunyi-bunyi goib gini, kadang kalau memang nggak ketemu penyakitnya, mau nggak mau nungguin parah aja dulu ya. Makin parah baru ketahuan. Kadang gini, nyampe sini, bunyinya nggak ada. Ya bunyinya hilang. Nggak mau disembuhin itu mobilnya nggak mau berobat. Sama kayak anak-anak. Kalau di rumah dia sakit, begitu datang ke dokter, sembuh. Next ya, dari @karyawan investasi receh. Wah, wih, saham nih. Saham. #obsesi, Mas Freddy dan Ko Arya. Sehat-sehat selalu. Pagi-pagi aku sering lihat di jalan, Ja atau Xenia Gen 1, kadang keluar sebuah tetesan cairan. Cairan apakah itu? Embun apa bensin ya? Normal nggak sih? Oke, jawab ya. Itu normal. Itu terjadi karena apa? Ada kondensasi, perbedaan suhu dingin. Itu biasa di dalam knalpot. Waktu kita nyalain, knalpot itu dingin. Ada pembakaran, nah di situ campur di knalpot, makanya keluarnya ada embun, uap. Nah itu kadang ada cipratan airnya kadang. Nah, itu sebenarnya normal. Ada juga yang ngomong itu petanda kalau pembakaran sempurna. Oke. Nah, jadi kalau mobil bensin memang bagusnya nyalain pagi itu dia ada keluar embun, ada keluar air sedikit. Itu ada yang ngomong itu bagus. Itu artinya pembakaran sempurna. Ada juga yang ngomong itu karena katalitiknya bekerja. Yang nggak normal tuh kayak gimana? Yang nggak normal tuh kalau asap putihnya tuh nggak langsung hilang. Dia agak ada tebal, terus aja. Ada agak tebal putihnya. Bisa jadi itu ring kebakar sehernya dong. lemah. Ada oli Olinya yang kebakar. Iya. Oke, ring seher lemah. Bisa juga radiator yang ikut kebakar. Berarti kan silinder headnya, gasket headnya itu udah kena. Biasanya indikatornya nanti di reservoir coolant itu pelan-pelan dia berkurang terus. Dicari bocor coolant di mana nggak ada, tapi coolant bisa berkurang. Nah, itu tanda tanya. Masuk ke pembakaran ya? Itu masuk ke pembakaran. Nah, di knalpot nanti dia bakal keluar asap. Nah, satu lagi kayak koil mati, busi mati. Itu ngaruh juga itu. Ngaruh juga ke pembakaran. Nanti ada bau bensin. Bau pedes gitu. Baunya nggak normal. Nah, itu. Next ya. Dari @Syekh Munawar 6371. #obsesi. Ko Freddy, Mas Arya, mohon dijawab ya. Saya baru beli. Iya, kok jadi cadel saya. Glory 580 CVT Lux KM 108.000. Ini mobil saya yang ke-8. Ih, Sultan. Gonta ganti mobil kali. Bukan 8 biji. Oh iya bisa jadi ya. Ke-8. Ya ke-8. Mobil bisa sangat juga mobilnya 8 ya? Bisa juga. Mobil sangat enak, bahkan gak kalah jauh enak sama Innova Reborn. Oh my god. Innova dibandingin sama Glory. DFSK Dongpeng. Wah, ini gak ada harga dirinya banget nih, Bon. Gila. DFSK ya? Iya. DFSK Dongpeng. Skip. Masih ada nggak sih dealer? Aku sih nggak ada ya. Nggak tahu deh. Aku sih nggak ada. Tapi saya khawatir karena Matic-nya kalau ada apa-apa. Kemarin saya mau ganti filter Matic di Domo Palembang. Wong Cito ini. Tapi tidak ada filternya. Mohon solusinya gimana kalau nanti Matic-nya bermasalah? Apakah tim Domo bisa menanganinya? Salam 2 pedal. Solusinya import nanti copotan dari Cina. Udah nggak ada lagi. Tapi ini asli. Glory ini kita pun kadang di sini mau terima pun kadang mikir. Iya, nggak mau kita. Mikir spare part-nya gimana, ada apa enggak. Soalnya kita tanya ke teman-teman kita, memang nggak ada yang punya. Nggak ada. Agak susah ini. Nggak usah filter Matic. Busi aja, cari aja businya tuh ukuran apa. Bingung dah. Mungkin di sini belum ada nih yang masalah yang perintilan-perintilan kecilnya ya. Atau kayak kakinya deh. Gimana kok? Kok pilihannya Glory gitu? Iya, kok Glory ya. Pikir ya. Sorry, bukannya apa ya. Gue nggak tahu ya, mobil ini sekarang
sekarang di jalan kita jarang banget yang ngeliat ya. Udah hampir nggak pernah. Jarang banget lo ngeliat. Nggak tahu Sebulan hilang kemana ini. Iya. Kalau dulu kan memang agak lumayan ya. Iya, dulu Awal-awal juga sempet ada yang agak rame datang ke sini ya. Di sini tuh sering lewat tuh dulu Glory Iya. tuh di sini. Pernah juga ada yang datang, tapi kita cuma bisa ganti oli karena spare part nggak ada. Tapi kenapa pilihannya ini gitu? Iya. Dan ini bisa nyaingin sama Innova Reborn gitu loh. Kalau gitu, Nggak, atau nggak bisa jadi nih. Ini doang kok cuma suges. Nggak, ini mobil enak. Biar nggak nyesel. Biar nggak nyesel. kalau gitu gue nggak jadilah enak. ganti Reborn ya, gue ganti Glory ya. Ini suges doang. Ini mobil enak. Tapi apapun itu pilihannya, jangan diseselin. Jangan seselin, nikmatin aja. Dinikmatin. Cuma kalau nanya ketersediaan spare part, mungkin agak jadi PR sedikit ya. Soalnya kita pun bingung juga ini Iya. cari spare part ini. Bukan PR sedikit, PR banget. PR banget anjir kalau nggak ada spare part, Pak. Oke, kalau di transmisi, kita ngomong Matic ya. Sebenarnya kita seneng-seneng aja terima mobil aneh-aneh, apa-apa. Iya. Ya kan? Tapi begitu kita udah bongkar spare partnya nggak ada, itu sakit pala. Iya, benar. Kita nggak beresin. Itu jadi PR buat kita. Tidur nggak nyenyak. Iya. Gua tidur nggak nyenyak, nggak bisa kepikiran Anjir. gitu. Tapi ya sudahlah, sudah dibeli. Sudah dibeli. Jadi tinggal dinikmatin. Kalau ngomong spare part, ya agak PR lah. Kalau ada temen di luar yang bisa Masukin barangnya enak. barang, ya oke lah ya. Tapi jujur kita pun agak gimana ya? Kita pun mau pesan keluar pun kayak Berat hati ya. Iya, Agak kayak berat hati. belakangan juga jarang ya Iya. cari ini gitu. Nah, kalau kita stok juga nanti Nggak keluar barangnya. Ya, gitulah. Masih mending wuling ya berarti ya. Oke, next dari Halim 0804 Hashtag Obsesi. Kok mau tanya, saya menggunakan Kijang kapsul karburator Matic tahun 98. Mobil saya kalau masih dingin di gigi 1, ganti giginya agak telat, baru mau ganti ke gigi 2. Tapi ganti gigi selebihnya normal. Pun kalau berhenti juga turun giginya yang lain normal, tapi agak susah turun ke gigi 1. Tapi kalau saya kembalikan ke N lalu ke D, baru mau masuk ke gigi 1. Tapi ketika temperatur mobil sudah mendekati perempat, ganti gigi semua normal. Begitupun ketika turun gigi. Itu penyebabnya apa ya kok kira-kira? Saya sudah coba mengganti full oli Matic dengan yang bagus dan menambahkan nano Matic, tapi nampaknya tidak ada perubahan. Solusinya gimana kok? Semoga semakin sukses. Terima kasih. Karburator 98, mobil apa nih? Oh, Kijang kapsul. Kok nggak baca di awal? Bisa jalur di body valve kurang bagus. Bisa. Bisa juga masalah di pompa oli bisa. Iya. Jadi kalau mau diruntut sih sebenarnya kalau pompa oli kan mesti turun transmisi ya. Nah, kalau mau coba bersihin body valve-nya. Siapa tahu body valve-nya. Mobil sudah berumur, udah sewajarnya banyak endapan. Bisa jadi dari body valve bisa. Kalau di scan Kijang, Emang bisa kok? Nggak bisa kok. Nggak bisa di-scan mobil Kijang. Kalau bisa di-scan enak ya, nggak bisa scan. ya sudah ya. Jadi solusinya ya itu paling yang paling simpel dulu lah, body valve ya dibuka ya di mesin. Iya, Ya. body valve. Kalau nggak itu ya mungkin dari pompa bisa. Ini pakai kabel kickdown kan ini. Iya, ini kayaknya kabel Jadi kickdown. body valve-nya dia nggak ada solenoid kan, solenoid luar ya. Udah otomatis semua dia. Ada lagi nggak kok? Cukup ya? Oke guys, paling segitu aja guys untuk video obsesi kali ini. Kita ketemu lagi di video obsesi berikutnya. Dan ingat, kita lagi ada promo ya kok. Ganti oli Matic dan ganti filter Matic gratis 1 botol anti jeduk. Jadi buat teman-teman yang mau perawatan oli Matic dan filter Matic dan gratis 1 botol anti jeduk, langsung hubungin admin aja untuk reservasi. Karena perharinya kita cuma bataskan 5 mobil. Di seluruh cabang bisa. Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Tangerang Ciledug, Surabaya Lontar, Bandung Padalarang. Oke, Pak cabang itu bisa. Paling segitu aja kok. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.